Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan formulir pengenalan operasi dan keselamatan kerja atau HSE, ya. HSE Operation Interaction, gitu ya. Daftar sumber pembelajarannya, of learning subject, gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas ini nih. Misalnya nih, HSE atau keselamatan kerja, komitmen perusahaan terhadap keselamatan kerja ada nggak nih? Parat nih kalau ada, gitu ya. Kebijakan-kebijakan tentang keselamatan kerja apa aja, ada dasar pelaksanaan, tujuan pelaksanaan, hak kewajiban perusahaan di bidang HSE, ya, hak-hak kewajiban karyawan di bidang HSE. Nah, jadi contohnya adalah saling mematuhi itu ya, mematuhi kebijakan, ya, mematuhi kewajiban perlindungan keselamatan, misalnya gitu. Peraturan dasar HSE, manajemen perusahaan wajib menyampaikan peraturan HSE pada karyawan. Jadi setiap mau masuk kerja nih, biasanya selalu ada yang mengingatkan gitu. Bahkan kalau di tambang itu ada tuh orang yang keliling naik atas tuh ya. Dia informasiin pakai sound ya untuk apa? Mengingatkan bahwasanya harus menggunakan peralatan APD gitu, atau apa namanya tuh, hak keselamatan diri gitu ya. Tadi contoh yang saya sampaikan ada apa namanya, ada topi topi itu ya, atau helm gitu, kayak helm kalau di tambang itu kan helm tuh ya, atau topi lah ya, topi keselamatan gitu ya, tapi safety gitu ya. Terus lagi ada sarung tangan, sepatu, dan seterusnya gitu. Setiap daerah, setiap jenis usahanya berbeda terkait dengan safety dari perusahaan itu sendiri, karena kan menyesuaikan. Karyawan diwajibkan untuk memahami secara baik peraturan HSE. Nah, karyawan tuh harus patuh, no. Takutnya apa? Takutnya tidak jadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Misal karyawan malah lalai, akhirnya malah apa? Malah kena tuh gitu ya. Karyawan wajib mematuhi dan menjalankan ketentuan HSE. Nah, iya, karyawan harus tuh menjalankan kewajibannya. Karyawan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri. Nah, tadi ya ada apa, kacamata barangkali, terus lagi topi APD atau helm gitu ya, terus sepatu gitu ya, terus baju gitu ya, dan seterusnya. Setiap karyawan diwajibkan melakukan identifikasi risiko bahaya setiap saat. Nah, jadi setiap karyawan itu diwajibkan melakukan identifikasi. Identifikasi itu pengecekan, pengecekan terhadap risiko bahaya setiap saat. Dia harus lihat nih sekelilingnya, bahaya enggak sih? Kalau bahaya ya lapor kan gitu. Dan meskipun sudah menggunakan APD ya, atau enggak peralatan safety gitu. Setiap karyawan wajib menjaga keselamatan diri, orang lain, dan lingkungannya. Nah, itu dia. Dia harus patuh terhadap kebijakan perusahaan. Itu tadi apa namanya, terkait dengan keselamatan kerjanya. Setiap karyawan diwajibkan berkomunikasi pada orang lain bisa melihat bahaya. Nah, ketika lihat dari bahaya atau enggak, orang lain ada tamu enggak menggunakan apa namanya, peralatan safety ya, diingatkan aja gitu, dikomunikasikan. 7 prinsip keselamatan kerja. Nah, ini mungkin nanti kita bahas juga ya. Jadi ayat 7. Ketentuan pelaksanaan program keamanan pangan ya, HCP, higien, sanitasi, ini lebih ke pangan ya, makanan gitu, olahan. Prosedur darurat kecelakaan dan tanggung jawab, pelaksanaan ketentuan HSD lokasi kerja. Nah, ini kalau udah selesai tantangan. Oke ya. Oke teman-teman, terkait dengan form safety induction ini. Nah, mungkin teman-teman ada gambaran lah ya tentang safety. Jadi kenapa saya ambil pembelajaran ini, karena memang untuk gambaran untuk teman-teman, kan, pengingat untuk teman-teman di perusahaan itu tentu harus ada apa namanya, keselamatan kerjanya gitu ya. Oke, baik teman-teman, itu saja. Demikian, terima kasih. Tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.